Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bapak Ibu jemaah subuh yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah subuh ini kita masih hidup dan dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tempatkan kita pada tempat yang paling mulia, yaitu masjid, ya. Tadi berbahagia, sholat sunnah fajar, sholat sunnahnya saja di subuh ini, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sholat kita 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Nah, coba bayangkan. Maka merugilah orang-orang yang tidak bisa hadir di subuh hari, ya, di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita ini pasti hidup ini pengen tenang. Tidak ada kita yang ingin hidup ini yang galau, yang susah pikiran, yang rasa takut terus saja. Tidak ada. Pasti kita ingin hidup tenang. Dalam bahasa Arab, dalam Quran itu dikatakan, atau bahasa sehari-harinya yang kita sudah terbiasa, yaitu sakinah, ya, sakinah. Sehingga kalau ada orang yang nikah, maka kita berharap, berdoa semoga pasangan ini mendapat pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita ucapkan juga kepada Tuhan Guru kita, ya, semoga beliau mendapat pasangan sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz Abdul Somad, nah, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam beberapa tempat di Al-Quran itu, di mana posisi sakinah itu diterapkan, diletakkan oleh Allah. Nah, maka pada kesempatan ini kita ambil 4 ayat yang meletakkan sakinah atau ketenangan itu ada dalam beberapa tempat. Satu di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang sudah hafal karena kita sering mendengar undangan, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian ada sakinah di dalamnya. Apa yang pertama? Yaitu istri yang soleha, ya, istri yang soleha, atau tentu pasangan hidup. Allah katakan di sini, salah satu di antara tanda-tanda ayat Allah itu, kebesaran Allah itu adalah Allah jadikan kita ini hidup berpasang-pasangan, azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian dapat ketenangan di situ. Ya, ada kebahagiaan, ada kenyamanan. Di mana? Di istri yang soleha, ya, istri yang soleha atau pasangan hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara pasangan, tentu kita kembali merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pasangan hidup beliau menyenangkan, menyenangkan pasangan hidup beliau.
Kita contohkan Siti Khadijah radhiyallahu anha, awal-awal Nabi menebarkan Islam itu, mendakwakan Islam, luar biasa tantangannya. Dalam kondisi yang sesulit apapun, Khadijah itu tampil untuk menghibur Nabi. Ya, maka memang seorang istri yang solehah itu dia tahu fungsinya itu sebagai apa. Kemarin juga pernah kita bahas bahwa fungsinya itu menyenangkan suami gitu. Menyenangkan suami. Makanya kepada kaum hawa, kepada kaum perempuan, ya, ingat bahwa fungsi seorang istri itu adalah mengabdi kepada suami dan menyenangkan suami. Kalau memang rasanya belum sanggup, ya tunda dulu. Nah, ini bikin masalah aja nanti nikah, ya belum sanggup untuk menyenangkan suami, ya tundalah dulu. Ya, tunda dulu. Rasulullah SAW itu bagaimana kita tahu ketika dia menerima ayat yang pertama sekali turun itu di gua itu, berhadapan langsung atau dibawa langsung oleh Jibril dalam bentuk yang asli, menakutkan, sehingga Nabi itu kedinginan dan pucat. Ada ketakutan yang luar biasa dalam diri Rasulullah SAW. Begitu dia pulang, apa kata istri? Wahai suamiku, engkau jangan takut, karena tidak ada yang akan mencelakakan dirimu. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu membantu fakir miskin dan anak yatim. Diungkapkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada saat itu yang Nabi dalam ketakutan, maka dia ada dalam kedamaian. Coba bayangkan, ya, bagaimana kira-kira tuh Pak? Itu kan dalam puncak ketakutan Rasulullah SAW itu, dalam puncak ketakutan sehingga menggigil, wajah pucat, pulang dalam ketakutan. Begitu sampai di rumah dihibur oleh istri, menyenangkan luar biasa, ya, menyenangkan luar biasa. Maka Nabi sampaikan, arba'un man utiyahunna, ada 4 perkara ketika kalian ada mendapatkan perkara itu, faqad utiya khairat dunya wal akhirah, maka kalian telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, 4 perkara. Nah, apa perkara itu? Qalban syakiran, lisanan dzakiran, wa badanan 'alal bala'i sabiran, wal mar'atan, ya, dan perempuan yang mana? La tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Ini dia. Ada 4 perkara kata Nabi, siapa yang telah mendapatkan 4 perkara ini, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mana 4 perkara itu? Hati yang selalu bersyukur, ya. Kemudian lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir. Wa badanan 'alal bala'i sabira, dan badan tubuh fisik yang selalu sabar ketika mendapat bencana musibah. Nah, ini berat ini. Ya, kalau berzikir mungkin bisa. Nah, kalau zikir mungkin bisa Pak. Kalau syukur insya Allah, kalau didapatkan gitu. Nah, yang susahnya yang sabar ini. Wabadanan 'alal bala'i sabiran, dan fisik yang sabar ketika mendapat ujian-ujian, cobaan dan cobaan. Nah, ini perlu
karena ini praktek langsung. Nah, contoh kecil aja posisi kita. Karena sabar itu kata Nabi adalah pada posisi yang pertama. Kalau kesandung kaki apa yang kita baca? Apa yang kita baca kira-kira? Astaghfirullah, alhamdulillah. Kan dalam masjid ngecek model itu. Ya, alhamdulillah. Tapi jemaah masjid insya Allah lah. Ya. Tapi pembuktiannya, coba nanti. Pembuktiannya, coba nanti. Ya. Kesandung kaki apa yang kita baca? Ini dia, badan yang sabar dengan segala cobaan. Ya. Atau kita contohkan, kita bawa motor atau mobil, kemudian di tengah perjalanan tuh hampir saja kita tabrakan, hampir saja. Kalau hampir nyampe enggak kira-kira? Nyampe enggak kalau hampir, Pak? Hampir saja. Ya. Nah, ketika hampir saja bertabrakan itu, ketika kedua sopir atau kalah pengendara itu turun, kira-kira ada yang tidak mengucapkan, alhamdulillah saudaraku, untung kita tidak tabrakan. Ya, ayo kita minum di kedai kopi sana biar aku yang traktir. Bentuk syukur kita kepada Allah. Kira-kira ada tidak orang yang seperti ini? Ada enggak kira-kira, Pak? Ada enggak kira-kira orang yang keluar dari mulutnya yang mau tabrakan itu? Kan enggak jadi ini nih. Bentuk syukur dia nih. Ya. Karena kalaupun tabrakan siapapun yang salah itu penyet itu. Lebih penyet daripada ayam penyet. Ya enggak, Pak? Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Ya, apa yang keluar dari mulutnya? Kamu mantuang gitu. Kau punya mata enggak? Kau ada SIM enggak? Kau bayangkan. Ya, ini yang sabar pada posisi yang pertama itu. Siapapun yang salah dalam kendaraan itu kan, kalau terjadi tabrakan keduanya susah itu. Nah, sabar enggak? Itu dia. Wa badanan alal bala'i sabiran. Yang keempat ini dia, wal mar'atan. Kemudian seorang istri yang tidak dirasakan khawatir terhadap dirinya dan terhadap harta yang kita tinggalkan kepadanya. Ya, enggak ada kita merasa ya kalau ditinggal kita nyaman. Kalaupun nanti ada uang di saku tidak hilang gitu. Nah, kira-kira Cuman tuh kira-kira bayangkan. Pergi kita, dia di rumah. Kalaupun dia keluar, keperluan saja. Ya. Kalaupun ada uang, mungkin katakanlah kurang masuk ke dalam saku, tetap juga segitu gitu. Ya. Ini dia, istri yang soleha, memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan. Ini kita gambarkan dengan Khadijah. Bahkan Khadijah itu bukan dia bertambah kaya ketika dia menikah dengan Rasulullah SAW, tapi bertambah miskin. Padahal dikatakan Khadijah itu hartanya 2/3 Mekah itu milik dia. Nah, dibayangkan Bapak Bu, 2/3 Mekah itu adalah milik Khadijah. Maka dikatakan hampir seluruh orang Mekah itu merasakan harta Khadijah. Bayangkan Pak. Ya. Tapi terseret dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terseret bagaimana? Dibawa arus oleh kehidupan Nabi yang selalu di awal Islam itu butuh dana,
butuh perhatian untuk menyebarkan agama Islam ini, maka harta tadi lambat laun habis. Ya. Dikatakan di akhir hayat beliau 84 tambalan ada di bajunya. Bayangkan. Kalau zaman kini gimana kira-kira? Kalau Khadijahnya Bu, Abi piti dedang bang kemah, kan gitu. Ya, ya Pak ya. Ya tapi Muhammadnya sama juga dengan, tidak sama dengan Muhammad yang dulu, kan itu masalahnya ya Bu. Ya, kan itu masalahnya. Kenapa? Khadijah dulu seperti itu, Muhammad Rasulullah dulu ya seperti itu. Ya, pasangan juga menyenangkan. Khadijah pasang yang menyenangkan, Muhammad pasangan yang menyenangkan. Ya. Jangan nuntut aja kalian ini gimana. Tengok Khadijah zaman Nabi gimana. Nah, makanya ibu-ibu kalau sudah bicara ini, ya Muhammad zaman sekarang bagaimana, kan seperti itu juga. Ya. Bahkan di akhir hayatnya Khadijah radhiyallahu itu, satu ketika Nabi tidur di atas paha Khadijah radhiyallahu. Jadi Bapak Ibu, tidur di atas pangkuan istri itu sunnah juga, ya, untuk mendapatkan kenyamanan juga, ketenangan juga, bermanja-manja. Ketika tidur itu, maka air mata Khadijah itu jatuh kena pipi Rasulullah. Ketika kena pipi, Nabi terbangun. Ya, Nabi terbangun. Maka Nabi katakan, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku? Apakah karena kau dulu kaya sekarang sudah miskin seperti ini? Apakah dulu kau dimuliakan sekarang kau dihinakan? Apakah dulu kau cantik sekarang sudah tua seperti ini? Semua ini adalah hadir bersama aku. Semua ini adalah penyebabnya ketika kau menikah denganku. Ya. Jawaban Khadijah, wahai junjunganku, wahai suamiku, bukan itu yang menyebabkan aku menangis. Yang menjadi penyebab aku menangis itu adalah perjuanganmu itu masih jauh ke depan. Tantangan pun sangat berat. Tapi tidak ada lagi yang nak aku berikan kepadamu wahai suamiku. Hartaku sudah habis. Ya, sedangkan aku sudah dimakan usia. Wahai suamiku, andaikan aku mati nanti dan engkau butuh penyeberangan, maka aku rela tulang belulangku digali dan dijadikan jembatan untuk menyeberangi ketika engkau menyebarkan agama. Bayangkan, begitu habis-habisnya Pak. Ya, begitu habis-habisnya. Maka ini yang dikatakan, kapan diantara dapatnya sakinah, ketenangan bagi seseorang itu memang ketika punya pasangan yang soleh atau soleha. Ya, pasangan yang soleh dan soleha. Bukan berarti dia cantik, bukan. Ya, awak akan nengok rancaknya saja. Kau barang barcot, kan gitu. Barang. Contoh barang kan model itu. Woi, kok gak hebat kok. Makanya ketika menikah itu jangan tengok kerjanya saja. Calon menantu hebat. Ya, tapi bagaimana agamanya? Ini jadi yang pertama. Ya, pasangan yang soleh dan soleha. Maka dikatakan, kalau nak ingin jadi Muhammad, jadilah Khadijah terlebih dahulu. Kalau nak mendapatkan suami sebagai nama Muhammad SAW, jadilah Khadijah terlebih dahulu. Kalau nak mendapatkan istri sebagaimana Khadijah, jadilah Muhammad terlebih dahulu. Jangan menuntut. Ya, jangan menuntut. Nah, maka ibu-ibu kalau ada nanti uang nyangkut di saku suami, ngambil tuh minta izin. Ya, nak kemana-mana minta izin. Ya. Ini kadang-kadang sebagian kan suami bingung cari istrinya. Pulang kerja tanya sama tetangga, nampak bini dendang, kan?
Nampak bini Den? Masa istri kita tanya sama orang lain? Bayangkan Pak. Ingat kisah seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya yang lagi pergi berjuang. Ini kisah yang populer juga. Singkat cerita, orang tuanya sakit, ya, didatangi, dipesan, wahai Fulana, tengoklah orang tuamu sakit. Kata istri ini, maaf, saya tak bisa. Karena suami saya pesan sebelum berangkat ya, jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Nah, coba bayangkan. Tapi bapak-bapak jangan pesan seperti itu juga. Ya, nah, ini tergantung-gantung imannya nanti kan. Dah meninggal keluarganya, ini orang tuanya dah meninggal, datang lagi utusan, wahai Fulana, tengoklah orang tuamu yang terakhir kali ini sudah meninggal. Maaf, tolong sampaikan kepada keluarga saya tak bisa pulang karena suami saya pesan dan suami saya belum pulang. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu si perempuan orang tuanya meninggal, tidak mau tengok dengan alasan suaminya pesan. Karena suaminya sedang pergi berjuang, maka suaminya pesan jangan keluar rumah sebelum dia pulang. Kalau model ini bapak terapkan di rumah, ya, bukan makin tak keluar, makin hilang nanti tengah malam. Ya, apa? Makin hilang ya. Ya. Apa kata Rasul SAW? Dosa orang tuanya sudah diampuni oleh Allah karena kebaktian seorang istri kepada suaminya. Bayangkan. Ya, begini Pak. Jadi memang damai kalau kita di rumah tuh istri yang nyaman, yang memberikan kenyamanan itu memang damai kita Pak. Kemanapun kita pergi tidak khawatir. Tapi bapak-bapak juga seperti itu. Jangan hilang dari rumah justru bikin pusing daripada istri. Nah, kemana laki dan kan gitu. Jangan berikan hal-hal yang mencurigakan. Jangan berikan hal-hal yang mencurigakan. Buka handphone aja tak boleh. Coba kira-kira. Handphone kita taruh di rumah dipegang oleh istri, marah pula kita. Berarti ada apa gitu. Maka tuntutannya sebetulnya adalah kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak, pasangan itu memberikan kenyamanan. Ya, khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kata Nabi, wahai para laki-laki, adalah orang yang paling terbaik daripada istrinya. Coba bayangkan. Ini yang berikanlah dia kenyamanan, berikanlah dia kedamaian, maka perempuan ketika dia taat kepada Allah, patuh kepada suami, 8 pintu surga memanggilnya. Ini dia. Ini akan muncul sakinah, akan muncul yang namanya sakinah, ketenangan. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana tempat sakinah itu? Adalah ketika kita sibuk ada dalam amal-amal. Kata Allah dalam Quran, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kata Allah dalam surat At-Taubah, ya, ambillah. Nah, ini sebentar lagi kita di masalah zakat ini. Ambillah sebagian harta itu. Untuk apa? Untuk dizakatkan, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Karena di dalam infak, zakat, sedekah itu terdapat ketenangan, ya, terdapat yang namanya pembersihan, terdapat yang namanya memberikan ketenangan, wassalli alaihim, dan doakan dia. Maksudnya apa? Orang yang menerima zakat tadi diperintahkan untuk mendoakan orang yang memberi, ya. Orang yang memberi dan si pemberi saling doa mendoakan. Yang menerima mendoakan orang yang memberi. Nah, amalan-amalan yang kita lakukan
ini akan memberikan kedamaian dalam hati, Pak. Boleh kita tengok orang yang jarang beramal, bagaimana kehidupan dari segi muka aja. Kalau muka tidak kenal wudu, gimana kira-kira bentuk, Pak? Ya, saya maaf cakap saja nih. Ini kan satu prihatin bagi saya. Ya, saya bukan untuk menyinggung satu apa. Orang yang sering hari-hari, kadang-kadang kalau di kampung itu dulu, Pak, di kampung lah, di sini mungkin tak ada lagi. Orang yang terus berburu, ya, selalu berbaur dengan anjing itu. Masya Allah, itu mukanya. Ya, coba tengok mukanya itu, Pak. Hah? Kapan kira-kira mau kena luduk kalau sudah bergaul dengan anjing itu tuh? Ya? Apalagi pakai mazhab Syafi'i disama gitu. Ya. Kapan kira-kira menyamak tubuhnya itu hari-hari bergaul dengan anjing, digendong segala macam. Ya, atau dalam keseluruhan orang-orang yang tak kenal luduk wajahnya ini, coba tengok mukanya. Karena muka ini adalah pancaran daripada hati. Pancaran daripada hati. Kira-kira kalau hatinya kusut, mukanya cerah nggak kira-kira? Bekarwi, Pak. Ya, Pak. Ya. Nah, kapan hati itu akan tenang itu? Ya ketika ada dalam amal-amalan dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak pernah bermunajat kepada Allah, dia mudah putus asa. Kenapa? Karena ketika tidak ada komunikasi dengan Allah, seolah-olah dialah segala penentu dalam kehidupan. Tapi ketika dia tidak tercapai apa yang diinginkannya, stres. Ya, udah dicoba. Ini kan coba kita tengok kan pandemi. Ketika menjelang pemilu, ya, kan semua sudah persiapan itu untuk mendapat yang namanya satu kursi. Ya, apa? Rajin baca ayat. Nah, untuk mendapatkan satu kursi, rajin baca ayat. Ketika kursi sudah dapat, lupa dengan ayat. Gitu. Ayat kursinya. Ya. Nah, itu kan semua tenaga dikerahkan itu. Dalam pendanaan semua dikerahkan. Dalam jaringan semua dikerahkan. Ya, siang dan malam. Berapa banyak jalur itu? Lainnya. Dana jangan ditanya. Tapi kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, rencana Allah yang berlaku. Ketika maksud tak tercapai, itu stres itu. Maka banyak orang yang kemarin itu nyanyi-nyanyi tanpa baju, bicara tentang kursi, ya. Ada yang ngambil kursi yang sudah sampai ke masjid diambil lagi. Kenapa? Karena beramalnya, satu beramalnya tidak ikhlas, dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pada amalan itu, orang yang ada amalan kemudian yang selalu bermunajat kepada Allah, ada sekian persen takdir Allah gitu. Ada sekian persen. Nah, takdir Allah itulah yang menentukan. Ini yang akan menjabat jadi ini si fulan tahun ini. Tahun ini si fulan, tahun ini si fulan. Kan Allah yang katakan, Allah lah yang meletakkan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah lah yang mencabut kerajaan daripada siapa yang dikehendaki. Tapi akan ngotot. Nah, itu ngototnya itu yang menjadi masalah. Ini dia. Maka kita dianjurkan beramal. Cuman ini pula masalahnya. Padahal amalan-amalan berapa lah waktunya? Ya, berapa? Duha. Dari jam berapa duha? Nah, katakanlah jam 7 atau 7.30 lah, Pak. 7.30 kita duha mulai. Katakanlah seperti itu. Sampai menjelang zuhur. Berapa jam itu diberikan kepada kita? Tapi 2 rakaat tidak sempat saja. Berapa lama lah 2 rakaat itu kira-kira? Berapa lama kira 2 rakaat? Kan ada jam iqamah itu. 5 menit 2 rakaat itu udah lama tuh, Pak. Boleh dicek
2 menit 30 detik itu masih sempat itu. Ya, 2 menit kan bisa dicek itu. Nah, kalau 6 menit itu bisa 2 rakaat itu. Ayo langganan aja. Ayo Bu ya, ayo langganan. Apa yang langganan? Inna ataina. Kalau enggak apa-apa. Qulullah inna ataina, qulullah inna apa-apa. Nah, maka kata Nabi akan dikatakan oleh orang-orang sufi, amalan yang istiqomah lebih baik daripada 1000 keromah. Satu amal istiqomah lebih baik daripada 1000 keromah. Istiqomahnya ini yang kita yang sulit. Ya. Ini kita bicara amalan sunnah lagi Pak ya. Amalan yang kalau yang fardu enggak bisa ditawar. Amalan yang sunnah. Ya. Duha. 2 rakaat minimal. Tapi susah sekali. Susah sekali. Nah, baca Al-Quran. Berapa 24 jam kita diberikan untuk baca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Awak? Udah berapa? Udah khatam belum? Hah? Udah Pak Ustadz yang kemarin. Nah, kan gitu. Bayangkan 24 jam kita diberikan waktu untuk baca Al-Quran. Kata Imam Ghazali, hak Al-Quran itu dikatakan minimal 1 kali semester, 6 bulan. Itu tidak bisa dikurangi Pak. 1 kali 6 bulan. Maka, tapi karena memang kelalaian kita ini, Masya Allah, tidak sempat baca Al-Quran. Di sekian banyak alat-alat di rumah itu, alat-alat perabot banyak, pecah belah banyak, elektronik banyak, buku-buku banyak, Al-Quran juga banyak. Tapi yang paling jarang dipegang, yang paling jarang dipegang, disentuh, apa kira-kira? Kalau elektronik, jangan ditanya oleh. Jago lalu, handphone dicari. Iya, ndak apa-apa tuh. Kan nengok jam. Masih ada ndak sahur kan modal itu. Nengok jam Pak Ustaz, dia nengok jam ndak apa-apa. Ya. Al-Quran lah yang paling sedikit. Minimal bacalah 10 ayat. Ya, kan ndak lama 10 ayat itu. Ndak juga bisa. Dalam 1 hari itu, Masya Allah. 1 ayat ndak bisa juga kira-kira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Anda juga bisa? Enggak juga bisa? Anda tapi ada itu Pak. Kalau enggak bisa juga itu enggak dapat. Ini dia. Mayuk kita beramal. Karena ini yang mendatangkan ketenangan. Amal doa. Amal doa. Allah berikan sakinah di situ. Semakin dekat kita dengan amal, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ketenangan yang kita miliki, sakinah. Semakin kita tidak beramal, yakinlah doa itu jarang. Ya enggak kira-kira? Kapan pula nak doa, Pak? Kalau kita tidak sholat, ada enggak kira-kira tuh? Orang tidak sholat, ada enggak berdoa kira-kira? Menghadiri doa mungkin. Menghadiri doa nih diundang habis lebaran ini. Ayo ke rumah Pak, ada lontong nih. Ayolah kata tuan rumah, ya mudah-mudahan puasa-puasa kita selama ini diterima oleh Allah. Ya amin kata dia. Puasa 3 kali amin lah. Ini dia. Maka amalan-amalan ini membuat ketenangan. Bikinlah amalan. Bikin amalan istiqomah.
baca Waqiah di malam hari, Allah tak akan miskinkan dia. Bayangkan. Baca Yasin di pagi hari, Allah cukupkan kehidupannya. Ya, Allah cukupkan kehidupannya. Kita kan kalau arahan-arahan yang nampak saja kita yang apa. Makanya orang yang mutakin takwa itu, la'alakum tatakun, kan target puasanya tatakun ini takwa. Ayat yang paling hafal bagi kita itu ciri bertakwa itu apa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman dengan yang gaib. Ini berita datang dari yang maha gaib. Siapa yang maha gaib? Allah. Maka diberitakan oleh yang maha gaib itu apa? Akan diberikan ganjaran-ganjaran, pahala-pahala. Bentuknya juga gaib. Mana pahala itu nampak? Nampak ada pahala? Tidak nampak pahala. Ya. Tapi orang yang beriman, orang yang mutakin, dia berharap dengan pahala. Ya. Dia berharap melalui amalan itu dia berharap Allah ridho gitu. Allah ridho. Ini dia Pak, beramal, perbanyak amal, perbanyak amal. Ya. Zikir pagi petang, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'u alim, kata Nabi. 3 kali pagi, 3 kali sore, terhindar daripada bala dan bencana. Ya, ini Nabi yang nyampaikan nih Pak. Baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. 3 kali pagi, 3 kali sore, istiqomah, terhindar daripada bala dan bencana. Nah, tapi kalau dokter pakai masker, kata dokter pakai masker Pak. Tapi kalau Nabi menyuruh, ya, tidak mau kita. Tapi kalau dokter pakai masker, pakai kita. Ya, bukan kita menyalakan masker, enggak, kita pakai itu syariatnya. Tapi berita yang tak pernah bohong ini gimana kira-kira? Kenapa kita abaikan? Ini dia. Ya, dalam bentuk amalan-amalan. Kemudian yang ketiga, di mana lagi dapatnya sakinah itu? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, sakinah itu dapatnya di rumah. Ya. Allah katakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Allah letakkan ketenangan itu ada di rumah. Kita punya rumah. Ini untuk mendapatkan ketenangan, tempat istirahat, berdiam diri. Maka suami wajib memberikan rumah kepada istrinya, kepada anaknya. Bukan memiliki, bukan. Yang penting ada rumah itu. Ada rumah itu, walaupun ngontrak. Walaupun ngontrak. Tengok rumah Nabi berapa besarnya. Ya, tapi Nabi kan baiti jannati. Di rumahku ada jannah. Ya. Ini berkaitan lagi antara amalan dengan rumah. Hari ini rumah umat Islam ini jauh daripada amal Pak. Fungsi rumah Islam hari ini rata-rata satu, sebagai bioskop. Ya, sebagai bioskop, nonton saja, main handphone saja. Dari pagi sampai sore nonton, atuk, nenek, kakek, cucu nonton, main handphone. Ya. Nah, kadang-kadang TV yang nonton dia, terlalu sadonya. TV nonton lagi. Yang kedua, fungsi rumah hari ini oleh umat Islam sebagai apa? Sebagai restoran saja. Kapan ngumpulnya di rumah itu? Waktu jam makan. Jam makan baru pulang. Enak. Setelah makan, bubar, entah kemana pergi masing-masing. Yang ketiga, rumah umat Islam hari ini berfungsi sebagai hotel saja. Sampai lalu saja. Baru tidur mau dia pulang. Asik di luar rumah. Padahal rumah itu adalah berfungsi untuk mendapatkan ketenangan. Di situ ada anak, di situ ada istri,
Dan di situ ada keluarga yang saling sayang menyayangi. Dan di situ harus ada amal-amalan. Maka perhatikan rumah kita ini. Ada adab rumah namanya. Apa adab rumah? Di antaranya segi perhiasan. Jangan samakan rumah kita dengan rumah orang-orang yang non-muslim. Jauhi patung-patung di rumah itu. Ya, jauhi patung-patung. Awak kan kini perhiasan nampak kerancak saja. Kadang lidah entah julur berletaknya di situ. Enggak? Lidah entah julur tuh. Gigi taring yang keluar. Duduk gitu gitu. Letaknya di situ. Itu patung. Ya. Kadang rumah itu Masya Allah kepala harimau. Kadang sofa dibeli cantik-cantik, kepalanya burung elang. Rumah yang ada patung, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Rumah yang ada anjing, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat maut, Pak Ustaz, malaikat maut masuk. Ya, malaikat maut masuk. Kalau malaikat rahmat tak masuk, macam mana nak tenang rumah itu kira-kira? Kemudian daripada musik-musik luar biasa, Masya Allah. Itu yang kita katakan tadi, dari pagi sampai malam musik saja bunyinya. Musik saja. Murotal kayak, solawatan kayak. Kalau kita nak ada musiknya, kan banyak sekarang selawatan-selawatan untuk musik. Kenapa yang Masya Allah, yang luar biasa, gedebak aja bunyinya? Ya. Bayangkan. Ini dia. Ya. Rumah. Perhatikan rumah. Ini rumah ini bukan main-main, Pak. Bukan main-main. Tempat membina keluarga, cikal bakal pemimpin lahir dari rumah itu. Lahir dari rumah. Di rumah inilah dididik cikal bakal pemimpin. Rata-rata orang besar itu lahir dari rumah ini. Di rumah-rumah. Zaman Nabi mana ada pondok-pondok pesantren? Ada enggak, Pak? Belum ada pondok pesantrennya Nabi, belum ada. Awal sahabat mana ada pondok pesantren? Ya. Yang ada apa? Ya di rumah itu. Di rumah. Para sahabat itu ketika mendengar kajian bersama Nabi, duduk bersama Nabi, kemudian nanti sampai di rumah itu dia diulang lagi apa yang disampaikan Nabi. Kemudian amalan-amalan masjid ini dibawa ke rumah. Maka Nabi katakan, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada amalan. Itu yang kita ulang-ulang di sini. Ada UFO di rumah itu. Apa UFO? Piring terbang, sendok terbang, periuk terbang, palang pintu patah, bertengkar saja, panas rumah itu. Kenapa? Amalan tak ada. Maka ayo kita bina rumah kita. Nabi katakan baiti jannati, di rumahku ada jannah. Berapa sih besar rumah Nabi itu? RSS. Ya, RSSS. Rumah sangat sederhana, untuk sholat saja susah. Rumah sangat sederhana, sholat saja susah. Kan susah itu tuh. Nabi nak sholat nyingkirkan kaki, Aisyah terlebih dahulu. Coba bayangkan. Tapi Nabi mengatakan baiti jannati, di rumahku ada jannah, ada kedamaian. Maka bapak-bapak, kalau tidak ada keperluan, jangan main di luar. Jangan main di luar. Bagus kita di rumah. Perjalanan kita nih, tempat kerja, ke masjid, di rumah. Tempat kerja, ke masjid, di rumah. Kan ini rata-rata. Cuma kadang-kadang jam di rumah dibawa untuk, jam di rumah dibawa untuk begadang. Nonton bola. Kalau nonton bola masih mending lah. Ke meja segi ampe. Bala 6. Bala ampe. Tahu filosofis domino, tahu nggak? Domino itu filosofisnya sudah disusun rapi,
diaduk-aduk lagi, dikacau. Dah rapi Pak, dah rapi dia nih, tapi diaduk-aduk lagi. Habis disusun lagi, diaduk-aduk, dikacau-kacau lagi, dirapikan, diaduk-aduk lagi, dipukul-pukul lagi. Makanya seperti itulah rumah tangganya. Lah rapi, lah berantakan lagi. Besok nikah, besok bercerai lagi. Habis itu rujuk, besok cerai lagi. Habis itu rujuk, besok cerai lagi. Ya, dia. Ya, maka diharapkan jangan. Oh, enggak ada taruhan Pak Ustaz. Bukan taruhan, melalaikan. Berapa jam main domino itu? Hah? Berapa jam Pak? Sampai pagi. Di Tumboro itu orang khatam Al-Quran 1 malam dalam tarawih. Ini sampai pagi, coba bayangkan. Pondok pesantren Jawa Timur Tumboro itu dalam 1 malam itu ada yang khatam Al-Quran. Coba bayangkan, ini kan karena pandemi aja. Kalau tahun-tahun kemarin ada yang untuk sholat 30 juz, ada 15 juz, ada yang 3 juz, ada yang 1 juz. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Coba bayangkan. Sampai pagi main domino. Na'udzubillah misalnya. Ya, ini dia. Maka ayo kita, begadang itu hukumnya makruh. Begadang itu hukumnya makruh. Tidak ada hal-hal yang bermanfaat, maka makruh dia. Nah, tapi kalau begadang sholat malam tidak apa. Nah, sholat malam, maka di rumah itu berkait-kait kajinya, bikin amalan, adakan tahajud di rumah itu, bawa amal masjid ke dalam rumah ini. Di sini kita berjemaah sholat laki-laki, di rumah berjemaah dalam sholat tahajud. Jangan sholat wajibnya di rumah. Itu namanya laki-laki yang solehah namanya. Laki-laki yang sholat di masjid. Ya, kata Nabi, kalau dia lihat istrinya dalam kecapean, dibangunkan, bangun perlahan-perlahan, tidak juga bangun, ambil air sedikit, percikan ke wajahnya dengan kasih sayang, Pak. Begitu indahnya rumah tangga. Kasih sayang, Pak. Jangan 1 ember. Enak, Pak. Jangan 1 ember sebalik dandamnya kok. Ya. Begitu juga sebaliknya, dilihat istri yang duluan bangun, dibangunkan suami tidak bangun-bangun, ambil air sedikit, percikan ke wajahnya. Bangunlah sayang, suamiku, yuk beruduk lagi. Janjian kita berdua. Sekarang dulu kemarin janjian juga kan, tapi di simpang. Kan Pak? Mas, kemarin kita janjian di simpang. Tunggu dek di simpang ampe tuh dek. Kan begitu. Sekarang bukan tunggu di simpang ampe, ya, di rumah kita sendiri menunggu. Kemudian yang terakhir, di mana sakinah itu Allah berikan, wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu, ada ketenangan di situ waktu malam itu. Ini dia tadi itu beriringan. Ya. Waktu malam ini adalah Masya Allah, Nabi itu Isra Mi'raj malam hari. Kenapa malam hari? Karena memang malam ini bagi pelaku maksiat itu waktu yang paling pas. Tapi bagi orang-orang yang soleh itu juga yang paling pas. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian malam itu maka sujudlah. Fasjud lahu, sujud. Wasabbihu lailan tawila, berbanyak tasbih. Jago tengah malam tuh. Ino-inoan awa, ino-inoan Pak. Ino-ino, duduk tahu ino-inoan. Tahu enggak ino-inoan? Renungkan, pikirkan. Ya. Itulah bahasa barat, betul yang keluar tuh. Bahasa barat bagian Sumatera, Pak. Ya. Renungkan, pikirkan. Kira-kira baralaya Pak Ibu kira-kira. Semalam tetangga saya siang masih jalan-jalan. Menjelang jam berapa itu? Sakit, langsung rumah sakit, meninggal. Ya. Kira-kira kita berapa lama lagi? Nabi katakan
umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku hanya antara 60-70 tahun. Sebentar kan? Dunia ini sebentar, betul apa? Dunia sebentar. Ya. Tapi itulah kecenderungan kita, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Manusia itu memang condong terhadap kehidupan dunia. Ya, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ayo kita bangun malam hari itu, renungkan, pikirkan. Ya. Karena dengan kita merenung dengan kehidupan ini di dunia dan kehidupan akhirat, itu mendatangkan ketenangan. Andaikan kita ini katakanlah orang yang selalu susah dalam kehidupan, harta berkekurangan, kita mikir tengah malam itu, ya enggak apa-apa, hidup saya cuma sebentar. Kepada kita yang memegang, yang menjabat, renungkan tengah malam itu, memang jabatan sampai di mana? Sampai di mana jabatan itu? Renungkan tengah malam itu, renungkan. Ya. Tidak ada jabatan yang dibawa mati. Tidak ada harta yang dibawa mati. Tidak ada istri yang mau masuk kubur. Tidak ada keluarga yang mau masuk kubur. Maka ingat dosa-dosa masa lalu kita itu. Maka dosa itu diingat. Diingat dosa itu. Jangan dilupakan. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, ingat tengah malam itu. Dosa kepada Allah, nangis. Terakhir dikisahkanlah. Saya pernah baca buku dalam karang Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub, dikatakan nanti di akhirat itu, di hari kiamat, maka api neraka itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka dia mengejar manusia. Maka umat Nabi Muhammad pada itu menghadang api itu. Tapi tidak ada apa efeknya, tidak ada, terus mengejar. Maka datang malaikat Jibril membawa air, diberikan kepada Rasulullah SAW. Jibril sampaikan, ya Muhammad, siramkan air ini. Maka begitu disiramkan, maka api itu padam seketika. Nabi Muhammad tanya, ini air apa? Inilah air mata umatmu yang menangis karena dosa-dosanya. Ya. Semua air yang ada di dunia ini tak sanggup memadamkan api neraka, Bapak Ibu. Tak sanggup. Tapi satu tetes air mata mengingat dosa-dosa masa lalu itu mampu memadamkan api neraka. Bayangkan, kapan kita bisa meneteskan air mata kalau bukan di malam hari? Karena katuk siang itu ada kita sibuk bekerja dengan anak, segala keperluan-keperluan kita adakan di siang hari. Makanya waktu malam itulah kita gunakan. Kita gunakan untuk apa? Untuk istirahat. Kita gunakan untuk apa? Beribadah, merenungkan masa-masa lalu kita, dan merenungkan masa yang akan datang. Maka masa yang akan datang, Pak. Maka bangunlah malam hari. Jangan begadang semalam suntuk. Di hadapan Allah kita begadang, renungkan hidup ini, renungkan hidup ini. Ya, inilah kajian kita pada subuh hari ini, bahwa ketenangan itu akan dapat satu dalam pasangan yang soleh dan soleha. Yang kedua, ketika kita dekat dengan Allah, beramal dan berdoa. Yang ketiga, ada di rumah kita sendiri. Yang keempat, kita bisa raih di waktu tengah malam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.